Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Survival Mastery. Oke, ini adalah materi tambahan teman-teman dan sedikit advance. Jadi saya harap teman-teman sudah tonton semuanya dulu video yang kemarin itu ya, yang dari awal dan juga yang ada di YouTube saya. Karena saya tidak akan jelasin dari dasar lagi. Hari ini kita akan bahas mengenai supply and demand. Ya, kayak biasanya teman-teman, support resistance, trendline. Cuman kita akan menggunakan multiple time frame. Jadi ada dua time frame. Yang pertama adalah time frame analisa, yang kedua adalah time frame untuk kita entry, yaitu menggunakan time frame 1M dan juga 10 second. Tapi saya harap teman-teman sudah menonton dulu video-video sebelumnya ya. Ini akan ada beberapa entry yang akan saya lakukan, berikut juga analisanya. Jadi tonton aja sampai habis, saya akan berikan entry-entrynya dan juga analisanya. Kita mulai. Oke, kita akan mulai mencari entry. Ini adalah contoh kasus yang pertama. Nanti saya akan berikan beberapa contoh kasus. Kasus di sini maksudnya entry ya, teman-teman. Oke, saya harap teman-teman mendengar suara saya dengan jelas karena ini saya menggunakan mic yang baru ya, bukan yang biasanya saya pakai. Jadi kurang tahu nih hasilnya gimana. Semoga bagus ya nanti pas diedit. Oke, teman-teman. Yang pertama, teman-teman hapus semua indikator. Jadi kalau udah advance teman-teman di price action ataupun supply and demand, sebenarnya indikator itu sangat mengganggu bagi saya pribadi. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan silahkan, karena akan ada dua ambigu teman-teman. Indikator bilang A padahal teman-teman secara supply and demandnya udah menguasai ya, itu akan bilang B. Jadi teman-teman punya dua persepsi yang berbeda. Kalau saya sih mending buang semua. Kalau udah ngerti supply and demand, price action ya, saya akan buang semuanya. Apalagi di binary option, teman-teman hanya butuh 1 menit, itu candle 1 menit untuk mengikuti arah yang teman-teman mau. Langsung aja kita akan mencari pasarnya dulu mungkin ya. Teman-teman gunain 1 menit untuk menganalisa dulu mau kemana harganya. Entry-nya nyarinya di 10 second. Jadi teman-teman cari supply and demand di 10 second. Mas, kenapa cari supply and demand? Jadi teman-teman, harga itu bergerak berdasarkan supply dan demand. Kalau misalkan supply-nya belum penuh, dia akan menjemput cari supply-nya. Misalkan ini mau ke bawah, ini akan cari nih demand dulu nih. Ini akan cari demand, di mana sih demand yang masih bisa kejemput. Nah, terus dia akan mencari, oh ada demand lagi di bawah. Oh ada lagi demand lagi ke bawah. Ada demand, dijemput dia teman-teman oleh harga. Ketika udah penuh dia bakal naik terus-terusan. Mencari apa? Ya kebalikannya, mencari supply. Di mana supply-nya? Ya, harga kan bentuknya seperti itu aja terus. Ya. Mas, di mana harga bisa melemah atau menguat? Kemarin ada yang nanya kan. Gampang teman-teman. Kan saya udah bilang, lihat harga tertingginya kalau turun. Kalau naik, lihat harga terendahnya. Ini kan harga tertinggi sebelumnya ini. Kapan dia dikatakan mulai menguat? Ketika seperti ini. Harga yang ini, yang terakhir ini, nah di break dulu, dan ketika dia turun ke bawah, dia kan harga pasti naik turun tuh. Ketika turun ke bawah yang ini, teman-teman pastikan tidak lagi jebol ke bawah sini ya. Nah pastikan dia sampai sini aja, paling tidak di sinilah sama ya, paling tidak sama. Lalu dia naik lagi, ngebreak yang ini lagi. Nah ini udah valid nih bahwa tren mengatakan naik. Tren sudah mulai berpindah untuk naik dari turun. Kalau turun ya kebalikannya teman-teman ya. Itu materi di dasar, kalau teman-teman tonton lagi tuh ada. Oke, kita langsung aja coba analisa dari pergerakan grafik yang ini, apakah ada momentum. Kalau kita lihat di sini ya, ada support dan di sini ada resisten yang sempat naik tadi harga. Seperti ini. Oke, di sini masih mau membentuk patternnya. Kita cari yang lain. Nah ini teman-teman ya, kalau kita lihat sudah mulai mau beralih ya. Nih sini ya, ini membentuk lebih tinggi daripada yang ini ya, dan ini tidak mampu menembus yang ini dan ini. Kita lihat apakah dia mau ke atas ini. Kalau di sini kita melihat di 10 second ada demand kuat, kita akan entry buy di situ. Kita akan tandain dulu di area sini. Terus kita pergi ke 10 second, 10 detik. Apakah ada price action atau supply demand yang memadai? Oh, ada ya. Ada. Kita bisa entry buy ya, 1 menit aja teman-teman.
Teman-teman bisa lihat patternnya apa ini ya. Oke ya, ada pattern ya. Saya nggak mau kasih tahu nih patternnya apa, cari sendiri karena saya juga nggak ngafalin nama-nama pattern, tapi saya lihat bentuk-bentuknya aja. Oh, bentuknya seperti ini, oh pattern nih. Nah, oke ya. Kalau ini loss teman-teman, saya akan kompennya. Kalau harga terus break ke bawah, kita akan cari demandnya. Demandnya tuh di sini dan di sini. Ya, di situ kalau kita loss. Kita lihat harga cukup tinggi, tapi semuanya bisa terjadi teman-teman di binary option. Oke ya, kita valid dan kita profit. Jadi di 1 menit kita ulangi, di 1 menit tadi terjadi apa? Terjadi peralihan ya, masa peralihan dari downtrend ya mau ke uptrend. High yang ini udah mulai ditembus dan harga rendah di sini nggak sempat ke bawah yang harga ini, apalagi yang harga di sini. Artinya udah beralih banget teman-teman untuk naik. Dan di 10 secondnya teman-teman lihat sendiri tadi ya. Di 10 secondnya terbentuk pattern ya, patternnya. Pattern apa? Cari nih, saya gambarin teman-teman, screenshot. Ini pattern apa nih? Nih. Tuh. Silahkan cari patternnya. Oke, kita lanjut di studi kasus yang kedua. Oke, kita ke contoh kasus berikutnya, teman-teman. Oke, di sini market GBP CAF. Kita lihat di sini terjadi break area. Oke, break area di sini. Kita cari area yang bagus di 10 detik, yaitu mencari sell. Oke. Untuk sell kita cari di supply. Nah, di sini supply. Kenapa di situ Mas supply-nya? Sebenarnya nggak usah saya jelasin ya, ini ada drop, base, drop. Jadi berharap naik baru turun. Semudah itu, teman-teman. Nggak usah dibuat sulit. Jadi kalau misalkan di sini loss, ya udah entry-nya di ada supply lagi nggak di atasnya, ada nih di sini. Ini di situ, tunggu ke situ, jangan di sini baru lewat dikit langsung kompen, tunggu di supply-nya. Supply berikutnya di mana? Ada nih kecil di sini. Nah, jadi di sini gagal, di sini gagal, di sini. Nah, seperti itu. Trading juga emang seperti itu kan. Nggak susah-susah amat. Nah, seperti itu. Kita cari apakah dia kembali ke area atas. Jadi kalau sebenarnya kalau trader kebanyakan kan kalau break seperti ini, kan ada trendline saya, a break nyentuh trendline, dia siap-siap untuk nge-sell. Dia tidak mencari area ada supply nggak di sana, ada demand nggak di sana, gitu. Kan harga bergerak dari supply dan demand. Kalau nggak ada yang beli jual, ngapain dia bergerak gitu. Masih nunggu lama, jadi kita cari pasar yang lain. Kita coba di $10 aja teman-teman. Oke, kalau kita lihat terjadi break area juga sih, gini ya, break area. Sini juga break support. Di sini ada supply, ada ya supply jadi supply, demand jadi supply. Kita coba ke 10 second. Apakah ada momentum sell? Di sini sih belum membentuk pelemahan ya, masih sejajar. Kalaupun nge-sell, teman-teman tunggu dia ke atas sih, tunggu di area supply sini. Satu, supply situ strong dan supply sini cukup jauh. Ya di sinilah paling aman di sini. Yang entry pertama di sini. Kalau loss cari supply di sini. Nah, di sini harga berhasil drop, artinya valid. Nah, kalau udah valid seperti itu, enak nih. Supply kita semakin dekat di area sini. Nah, oke. Mas kan ini areanya lebar, ya udah tunggu aja candlestick yang terbentuk ketika harga balik ke sini. Sesimpel itu, teman-teman. Ini kan berhasil break nih. Berarti valid. Tadi kan belum valid. Kenapa? Karena harga ini dan ini masih sejajar, belum ada pelemahan. Kalau pelemahan itu harga terendahnya minimal dijebol dulu baru dia gini. Nah,
pelemahan. Ini udah valid. Nah, di sini ada supply juga ya. Teman-teman pelajari itu supply demand saya di YouTube ada. Nih. Drop, base drop. Kita tengok ketika candlestick berada di area supply apa bentuknya. Candlestick pattern, gak usah nanya gimana candlestick pattern, di Google juga banyak. Oke, kita tunggu. Dia masih lama, kita cari yang lain. Jadi trading kayak gitu, nggak usah ditungguin aja. Biarin aja cari yang lain, marketnya banyak. Ini juga berhasil break ya. Kita lihat di 10 detiknya. Ya, berhasil break. Ini ada demand, ada supply maksud saya. Di sini masih membentuk trennya lagi nih teman-teman. Jadi mata uang itu kalau misalkan euro USD, euro JPY ya, yang sama-sama euro depannya, dia kemungkinan sama. Kalau membentuk tren turun ya turun. Maka cari yang misalkan GBP depannya, itu beda kan. Nah, seperti ini kan udah valid nih untuk turun. Di sini ada area supply. Jadi kita tinggal ke 10 detik. Kita cari turun di 10 detik. Nah, kita cari turun tuh di area sini. Ya, di area situ. Sebenarnya kalau mau nge-buy, nah kalau teman-teman udah paham banget larinya harga resisten ya bisa-bisa aja. Cuman saya nggak akan saranin, nanti malah bingung. Oke, di sini masih jauh. Cari yang lain dulu ya. Tren masih valid naik ya. Kenapa? Ini masih lebih tinggi, ini masih lebih tinggi, dan di sini demandnya. Kita masih bisa cari buy di 10 second. Nah, oke, kita bisa buy. Ayo, kenapa alasan saya buy? Ayo, kenapa? Ini teman-teman. Ya, ini area demand, jadi rally, base, rally. Pasti profit mas? Enggak juga. Kalau loss gimana? Loss kompensasinya di mana? Kompensasi di area demand berikutnya. Di mana? Di sini. Wah, kebesaran besar. Nah, di sini. Jadi demandnya sini, sini. Jadi saya punya dua momentum. Kalau di sini loss, saya bisa ke sini. Ya, buy berikutnya. Kita lihat saja hasilnya. Tidak ada yang pasti di trading teman-teman, hanya masalah probabilitas. Jadi kita harus tes dan ukur. Kenapa dia turun? Karena di sini ada sebuah supply yang cukup lebar. Kan dia turun dulu, tapi saya ikutin tren, jadi saya lebih aman. Kalaupun loss, saya punya demand berikutnya, gak ada masalah. Tradingnya dibawa santai, asal teman-teman tahu di mana supply dan demandnya berada. Ya udah, oh loss, nanti saya tunggu di demand berikutnya. Dia kayak taksi teman-teman. Loss, kalau penumpang udah rame dia akan antar kok. Oke ya, profit teman-teman. Analisanya nggak sulit kan ya. Kita profit, kita akan contohkan sekali lagi di studi kasus ketiga. Oke, kita lanjut ke studi kasus ketiga. Oke, kita masuk ke studi kasus yang ketiga ya. Dari tadi kita udah beri beberapa studi kasus, 2 ya, dan cukup panjang. Saya rasa teman-teman bisa ulang-ulang aja videonya. Kita cari lagi pasarnya teman-teman. Kalau sini kita lihat tren turun ya, tren besarnya turun di 1 menit. Ya, tren besarnya turun. Di sini mencoba naik, cuman gagal. Kita hapus saja. Gagal, kita cari yang lain nih.
gagal nih mau naik, jadi ini riskan untuk teman-teman entry, kita cari yang lain. Nah ini udah sempat break ya, tadi ada trendline saya di sini sempat di break dan dia mau ke area supply teman-teman. Di sini supply-nya, nanti kita kecilin ke time frame 10 second. Kita cek adakah terbentuk sebuah pattern. Kalau kita di 10 second itu ya tunggu di sini. Tunggu di sini. Dan dia belum sempat nyentuh, udah sempat drop tuh teman-teman. Artinya penumpangnya udah mulai penuh, jadi turun aja dulu. Kita ke yang lain, kita udah ditinggalin oleh supir. Saya nggak mau ambil kalau udah ditinggalin, biar aja. Oke, ini udah terjadi break it. Ya, break. Di sini spot terbreak. Kalau di 1 menit ini patternnya kebentuk ya. Nah tuh patternnya kebentuk. Ayo pattern apa itu? Setidaknya dia turunnya itu sepanjang jarak inilah. Biasanya saya ambil kalau di forex ya, ini jaraknya dari atas ini sampai ke sini, copy paste ke sini. Jadi dia akan turun setidaknya sejauh bawah sini ya, sampai bawah situ. Sampai bawah sini teman-teman. Sampai bawah sini teman-teman. Oke ya. Mas apa boleh sell? Lihat dulu ada nggak supply-nya. Kalau mau sell setidaknya di sini. Ya, ada drop, base drop. Masal di sini jangan. Kalau saya nggak akan sell di situ. Tunggu harga terbaik. Kalau mau jual tunggu harganya tinggi. Membeli tunggu harganya murah, gitu aja. Sama kayak jualan. Supply-nya tuh di sini. Supply-nya di situ. Kalau teman-teman mau di sini nge-sell, takutnya bisa aja profit, tapi takutnya loss. Karena dia mengejar sini dulu. Ya, gitu. Kita cari pasar yang lain. Ini udah baru di break juga. Ini udah cukup tinggi. Dan di sini mengejar itu dulu. Kalaupun teman-teman mau nge-buy, cari dulu di 10 detiknya demand-nya. Nah, dia setidaknya nyari penumpang di sini. Kalau di sini masih kurang, dia akan cari penumpang di sini. Rally base rally. Kita tunggu. Kalau di sini kebentuk candle pattern, saya akan ambil. Kalau loss, compare-nya di sini. Kalau loss lagi di sini, tapi saya nggak ambil, ini terlalu banyak noise. Biasanya saya ganti market, compare ketiganya kalau di sini gagal. Ya. Kita cek dulu, tunggu dulu. Oke, candle noise-nya banyak. Lupakan. Nah, ini ada pattern terbreak. Di sini ada demand di area sini. Sekali lagi, kalau mau entry di situ pastikan 10 detik. 10 detiknya apa yang terjadi? Demand-nya itu ada di sini. Di sini. Trennya naik kan, jadi cari demand. Demand-nya itu di situ. Oke, kelihatan ya demand-nya. Rally base rally. Demand. Kalau di situ loss di mana, Mas? Di sini.
kompennya. Jadi jangan ke bawah sini langsung kompen, tunggu aja demand berikutnya. Kalau lama Mas ya cari pasar lain gitu ya. Jangan dibuat susah. Belum jumpa teman-teman. Ini saya sengaja, walaupun saya tahu bisa sell buy, tapi saya nggak rekomendasi untuk teman-teman yang baru belajar harga price action ya. Nanti malah bingung. Mas, kalau di YouTube-nya saya lihat cepat banget entry posisinya, ya cepat banget teman-teman, karena saya nggak ngajar di situ kan, saya sekilas saja. Kalau di sini kan saya ngajar, sharing pada teman-teman. Oke, ini trennya masih bullish, tapi sudah terjadi pelemahan dan candle banyak noise. Kita lupakan candle noise. Sekali lagi, candle noise itu sumbunya itu udah terlalu banyak teman-teman. Ini sumbu panjang-panjang lagi, nggak bersih, jadi rawan untuk teman-teman ke sliding. Nah, ini trennya turun dan di sini ada support. Kalaupun mau di sini mau ngebreak, teman-teman tunggu di supply. Kalau dia mau mantul ke atas, mantul lah, nggak apa-apa, harga mau mantul, saya tunggu di sini ya. Cari lagi, belum ada momentum yang pas, yang enak kebaca mata teman-teman, jadi sabar. Nah, ini tadi kan kesentuh dia ya, supply kita yang ini, yang noise ini kesentuh, top, harga langsung break. Itulah harga bergerak dari supply dan demand. Coba kita lihat di 10 detik, adakah momentum yang bisa dipakai? Kita lihat sih di sini ada momentum ya. Di sini ada supply kalau mau pakai. Nah, supply-nya apa? Berdasarkan apa? Rally base drop. Kalau mau dipakai sih bisa-bisa aja. Kita tunggulah kalau mau pakai ini. Karena ada dua, cukup jauh ya. Kalau mau kompen di sini gagal, nanti bisa di sini. Jadi ada supply. Kita lihat candlestick-nya lagi. Kita bisa tarik juga trendline dari sini ke sini. Ini udah di break, jadi kuat. Confirm untuk turun. Kita tunggu. Ada candlestick yang mengatakan turun, kita gas teman-teman. Nah, ini udah valid lagi nih. Nah, ini makin valid nih. Makin valid. Ke atas dikit saya ambil. Tapi kalau ke bawah terus saya biarin. Ini udah terbentuk supply baru. Nah, di situ ya, supply baru. Kalau dia ke atas saya ambil karena harganya baik. Nah, oke. Kita tunggu 30 detik. Jelas ya kenapa ya di situ ya entry-nya. Kita tunggu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham, videonya cukup panjang. Silahkan dicicil aja nontonnya, tinggal diingat waktunya tadi sampai mana gitu ya. Dan kita belum ada kompensasi satupun, semuanya di entry pertama teman-teman, nggak ada kompensasi. Nah, profit. Oke ya. Oke, semoga teman-teman bisa paham. Nanti kalau nggak paham tanya di grup, sering-sering nanya teman-teman. Jadi saya juga semangat buat videonya. Oke, sampai ketemu di grup. Bye bye.